Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah beberapa aplikasi pinjaman online ya. Contohnya seperti Uku, Uatas, ada Pundi, dan juga Finplus. Nah, mereka tiba-tiba beberapa saat yang lalu menghilang dari Play Store. Apakah mereka bangkrut? Dan kalau mereka bangkrut, bagaimana nasib nasabah yang gagal bayar? Apakah nasabah gagal bayar hutangnya akan otomatis lunas karena hal ini? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Oke, seperti yang kita ketahui, masalah seperti ini tuh gak cuman terjadi kali ini aja. Tapi sebelum-sebelumnya di tahun 2022 pun sempat ya di awal itu terjadi seperti ini juga. Salah satu contohnya adalah kayak Kredit Pintar, sama satu lagi ada saya lupa, itu ada juga. Yang mana tiba-tiba ada lagi ya. Tapi ada juga yang beneran bangkrut seperti pinjaman online syariah, waktu itu saya lupa namanya juga. Bahkan Instagramnya sudah centang biru ya, saat itu kan belum bisa beli ya centang biru. Instagramnya sudah centang biru, yang artinya itu perusahaan besar juga ya, menghilang, tapi ya habis itu menghilang selamanya dan benar-benar bangkrut. Nah, gimana nih dengan Uku, Uatas, ada Pundi, dan Finplus? Apa sih yang menyebabkan mereka menghilang dan lain sebagainya? Jujur ya, untuk menghilang seperti ini itu memang kadang ya memang faktor yang ditentukan atau mungkin keputusan dari pinjolnya masing-masing untuk menarik atau dari Kominfo. Ya misal kalau dari Kominfo ya teman-teman, kalau dari Kominfo itu dia itu mungkin bisa memerintahkan untuk menarik dulu aplikasinya. Tapi kan ya kita tidak pernah tahu apa masalahnya. Saya rasa sih bukan dari Kominfo ya. Tapi ya mungkin dari kebijakan dari si pinjolnya, mungkin terkait masalah permodalan, masalah perizinan yang lagi nyangkut, atau mungkin ada beberapa sengketa hal-hal yang mungkin dengan OJK menjadi ini mereka tidak boleh beroperasi dulu sampai clear untuk beberapa saat doang, atau juga mungkin bisa jadi ada perbaikan sistem. Nah, kalau ada perbaikan sistem ya memang harus dihentikan dulu. Kalau aplikasinya nggak terlalu canggih, ya mau nggak mau dia harus hentikan dulu sebelum ada update sistem yang baru. Kalau dipaksakan ya mungkin akan berantakan ya. Yang sudah ada mungkin boleh berjalan, tapi yang baru itu ya bisa jadi hal seperti itu juga terjadi. Atau ada kemungkinan dia melakukan update baru aplikasinya, tapi masih bermasalah di review atau evaluasi dari pihak Google Play Store-nya. Itu bisa juga terjadi, jadi memang ngedelay. Jadi aplikasinya yang lama mungkin rilisan terbarunya nggak diaktifkan, terus dia mau update rilis terbaru, tapi setelah dicek aplikasinya bermasalah, nah itu bisa jadi nggak muncul juga. Nah ya, jadi banyak faktor. Cuman masalahnya adalah kita tidak pernah tahu, kita taunya nanti itu kalau udah ada pengumuman resmi dari OJK, oh pinjol ini tidak memenuhi syarat, dan memang banyak sih yang masih belum memenuhi syarat. Jadi ya kita tidak perlu pusing lah apa alasan mereka kenapa mereka menghilang. Yang jelas ya masalah utang simpel. Nah seandainya kalau aplikasi pinjaman online ini itu mereka memang mau bangkrut hilangnya, nah gimana nasib hutang teman-teman? Nasib hutang teman-teman tentu ada dua hal ya, sama karena kita juga obrolan di belakang mereka itu kita tidak pernah tahu. Antara dua, apakah perusahaan pinjol ini akan diakuisisi oleh perusahaan lain pinjol yang lebih besar, ataukah ya benar-benar operasional berhenti, tutup begitu aja dan dinyatakan pilot. Nah kalau udah seperti itu ya utang kalian akan otomatis lunas. Tapi kalau misalnya ini dialihkan proses penagihannya atau mungkin hak tagihnya itu kayak dibeli gitu ya, perusahaannya kayak diakuisisi tapi namanya dihilangkan dan digabungkan dengan perusahaan yang sudah ada tadi. Nah itu tentu utang kalian tidak bisa langsung lunas. Pasti teman-teman harus ada teman-teman harus ditagih juga oleh mereka, cuman beda aja yang nagih gitu loh. Mungkin dari pihak banknya langsung gitu ya sebagai perantara. Rata-rata sih dari pihak bank, jadi kayak beralih dari bank gitu. Cuman ya harapan kita ya udahlah ya, kalau memang masih belum mampu ya udah nggak usah terlalu diambil pusing. Justru sebenarnya kalau masalahnya udah ke ranah bank harusnya lebih enak, karena bank itu nggak lebih hati-hati dan tidak gegabah dalam proses penagihan. Dan makanya orang banyak bilang ya DC Bank masih mendingan dibandingkan DC Pinjol, karena DC Pinjol itu kadang kita itu tidak pernah bisa menebak gitu. Kalau bank kan agak susah ya mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran karena kan udah sanksinya itu udah dari dulu ada dan juga lebih menyeramkan dibandingkan sanksi pinjol. Jadi ya udah nggak usah takut terkait soal hal seperti ini. Mau dia hilang atau enggak, ya bodo amat. Yang penting kita tetap fokus pada apa yang kita jalani aja. Terutama buat teman-teman yang gagal bayar ya. Jadi misal kalian ada gagal bayar di Uku, Uatas, ada Pundi, dan juga Finplus, teman-teman tidak perlu khawatir akan hal ini. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan tetap semangat buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi tersebut. Jangan takut, insya Allah semuanya akan baik-baik saja.
Fokus aja pada memperbaiki finansial kalian, fokus aja pada usaha atau mungkin kegiatan-kegiatan kalian. Ya nanti gak usah dibayar dulu nggak apa-apa, digalpe dulu nggak apa-apa. Nanti kalau rezeki udah melimpah, amin ya, itu teman-teman bisa sisihkan uangnya untuk membayar semua pinjolnya. Dan juga kalau bisa negosiasi, meskipun kalian udah ada uangnya, full negosiasi. Bisa nggak ini dihapuskan denda dan bunganya? Barangkali kalian deal kan lumayan, sangat-sangat menghemat. Jadi kita nggak perlu bayar denda dan juga bunganya. Ya kalau udah galpe lama biasanya pinjol-pinjol pasti akan menawarkan kayak gitu. Karena mereka tidak mau kehilangan uangnya. Yang penting bayar aja deh, meskipun mereka nggak untung dari bunga dan denda, yang penting uangnya balik ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.